أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضاه. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Jamaah kami muslimin muslimat, khususnya yang hadir di masjid yang sangat mulia ini, kami cintai, kami hormati, dan semua kita insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua kita selalu dalam lindungan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sekali memelihara kita semua jasmani maupun rohani. Kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipelihara imannya, dipelihara Islamnya, dipelihara akidahnya, dipelihara syariahnya, dan dipelihara supaya kita tetap teguh kecintaan kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat, jamaah kami yang kami muliakan, kita lanjutkan pengajian kita, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini mengenai Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan, ya, bulan yang seperti kita berada di dalamnya sekarang ini, yang sedang kita puasa siangnya, dan insya Allah kita tetap beribadah dengan malamnya. Kita beribadah qiyamul lail, mulai dari solat kita maghrib dan sunnah-sunnahnya, isya dan sunnah-sunnahnya, kemudian tarawih, dan insya Allah
pada malam ini tarawih kita sholat sunat tasbih berjamaah. Kita akan sholat sunat tasbih berjamaah. InsyaAllah kita mulai pada jam 9:30 ya, tergantung nanti, mudah-mudahan tarawih kita jam 9 selesai. InsyaAllah kita sudah kumpul ya, setelah sejenak beristirahat ya, kita akan mulai berjamaah sholat tasbih. Nanti kita lanjutkan pembahasan ini, pengumuman ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadanlah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran. Atau makna daripada kalimat yang mulia ini, diturunkannya Al-Quran. Syahrul, bulan Ramadan, Ramadan. Unzila, diturunkan. Al-Qur'anu, Al-Quran ya. Hanya satu kali, iya, tapi yang diturunkan pada bulan Ramadan pertama kalinya itu dari markas Al-Quranul Karim, Lauhul Mahfuz, turun ke langit pertama, yakni pada tanggal 17 bulan Ramadan. InsyaAllah wa insyaAllah bi'aunillah kita akan sehat, segar, bugar ya, nanti pada sampai akhir puasa dan terus menerus hingga kita akan berencana beribadah penuh dalam bulan Ramadan ini ya. Karena kenapa harus banyak kita beribadah pada bulan Ramadan ini? Bulan yang sangat mulia. Hanya pada bulan itu diwajibkan kita berpuasa, dan pada bulan itulah dimulaikan Al-Quranul Karim, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama, ila sama'id dunya, yakni pada tanggal 17 bulan Ramadan. Makanya kita umat Islam ya, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita adakan acara ya, Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu kita adakan ya pada bulan Ramadan ya. Boleh pada awal bulan Ramadan, boleh ya, tapi baru mantap rasanya umat Islam kalau Al-Quran itu sudah turun ya, dari tanggal 17 baru diadakan acara. Itu bagus ya, mengenai bolehnya kapan saja. Karena itu kita bentuk kita tunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada kita umat baginda Rasulullah SAW terutama sekali, dan alamin pada umumnya. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran ini ibadah yang paling afdal, afdalu ibadati ya, ummati tilawatul Quran. Termasuk ibadah yang paling utama bagi umat baginda Rasulullah SAW adalah membaca Al-Quran. Jelas-jelas katanya paling afdal ya. Bahkan lebih afdal daripada kita berperang membela agama, karena itu bukan semua orang yang bisa ya, ya di tempat terjadi itu pun dipilih-pilih yang kekar-kekar. Tapi kita di sini ya baca Al-Quran ya yang kita lakukan, karena itu adalah ibadah yang paling utama dan lebih daripada pahala-pahala mengerjakan ibadah yang lain. Kemudian ditanyakan, bagaimana kalau orang yang baca Quran itu tidak bisa tadabbur, tidak mengetahui makna daripada Al-Quran ya, itu mendapat pahala juga, tapi kalah besar pahalanya kalau dibandingkan dengan ya sebahagian hamba Allah yang
memahami makna Al-Quran sambil membaca, ya, sambil mentadabburi, memikirkan, ya, memperhatikan makna kandungannya. Itu yang utama. Akan tetapi bagi kita, ya, supaya jangan ada alasan tidak membaca Al-Quran, paham atau tidak paham maknanya, mendapat pahala, dan itu sudah melakukan ibadah yang paling afdal. Imam Ahmad Ibnu Hanbal, muridnya imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma, ya, bermimpi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Bermimpi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala wa jalla. Terus yang ditanyakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal, murid daripada imam kita Imam Syafi'i ini, kepada Allah langsung, ya Allah, ya, hamba bertanya, apa pekerjaan ibadah hambamu yang paling cepat mendekatkan diri kepada engkau, ya Allah? Allah langsung menjawab, ya, membaca kalamku, membaca, ya, Al-Quranul Karim. Kalau kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, selain daripada bacaan kita di saat sholat, Fatihah dan ayat-ayat, ya, di saat kita berada di luar sholat juga kita memanfaatkan waktu untuk banyak membaca Al-Quranul Karim. Itu yang diturunkan pada bulan Ramadan ini. Masya Allah, ya. Terus Imam Ahmad tanya lagi kepada Allah, mohon izin ya Allah, kami pertegas, ya, pertanyaan, bagaimana kalau hambamu tidak paham artinya, tidak mengerti makna, tujuan, maksud daripada hidayah Al-Quranul Karim itu, hanya membaca sajalah seperti kebanyakan kita. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, dia tidak tahu maknanya. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, tidak tahu maknanya. Sebagian kita tahu, baik yang tahu maupun yang tidak tahu maknanya, yang mengerti maupun tidak mengerti maknanya, itu adalah ikhtiar mereka untuk mendekatkan diri kepada saya sebagai Rabbul Alamin Zawajal. Alhamdulillah, syukur. Sehingga kita semua, ya, dengan Al-Quran inilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran pada syahrul Ramadan. Alhamdulillah, ya Rabbi. Jadi tak ada alasan mesti duduk di betok benar-benar, tak usah. Allah sudah memberikan kita kehormatan, kemuliaan dengan kita membaca Al-Quran. Mau tahu, mau paham, mau ngerti maknanya atau tidak, semuanya diangkat derajatnya oleh Allah SWT sedekat-dekatnya, sehingga kita dekat, mepet dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu silakan, ya, nanti kita tarawih, Masya Allah, ya, lumayan, ya, artinya karena tidak seperti biasa lumayan, tapi takar saja, tahan saja, ya. Orang satu juz, ya, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Sayyidina Utsman, ya, dan Imam Abu Hanifah dan yang lain, hanya dalam satu rakaat membaca 30 juz ini. Dalam satu rakaat, bayangkan kalau dia tidak baca Al-Quran, dalam satu rakaat membaca Qul huwallahu ahad 9.000 kali. Bayangkan itu kali. Ya, kita barangkali tidak pernah 1000 saja, tidak pernah. Dan itu sekalipun sambil kita duduk begini, sambil kita begini, sambil berapa kali, kali.
puluhan kali kita rubah, tapi tidak pernah sebanyak itu. Kalau orang-orang yang mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya tahan ayat dia. Karena itu sepanjang-panjang ya bacaan Quran bagi imam kita, silakan ikhlas, tenang. Kita akan diganjar Allah dengan luar biasa. Masya Allah. Kita membaca Quran, kita berada di masjid, kita berzikir, ya berarti kita punya 3 benteng, saudara-saudaraku, ya ibu-ibu. Pertama, benteng yang kita miliki itu kata ulama, kita berada di masjid. Masjid inilah benteng kita. Karenanya rajin-rajin setiap masuk masjid berniat iktikaf, kita berada di masjid, kita ya berada dalam benteng Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran benteng kita. Silakan baca Quran apa niat membaca, supaya kita terpelihara dari penyakit dari Quran, supaya kita terpelihara dari seher misalnya dari Al-Quran, kita terpelihara dari fitnah, silakan dengan membaca Al-Quran. Kita terpelihara dari kemiskinan misalnya, silakan dengan banyak membaca Quran. Yakin tawil kita lunas pada kita terpelihara dari semua yang tidak kita inginkan, silakan dengan Al-Quran. Yang ketiga, benteng yang kita miliki adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling bagus ya Al-Quran, wirid yang paling bagus ya Al-Quran, ya. Zikir-zikir yang lain, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hudan linnas, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, kita menjadi orang pertama sebagai umat Islam ya mendapatkan nikmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Kalau kita kesulitan memaknainya dengan bahasa Arab, semua kita bisa bisa membaca huruf Latin, ada terjemahan Al-Quran banyak. Ya, miliki Al-Quran. Nanti di perpustakaan bagi kita ada banyak terjemah Al-Quran, banyak itu adanya ini. Ketua pengurus kita menceritakan banyak terjemah Al-Quran di situ. Silakan baca terjemahnya, tidak apa-apa, ya sedikit demi sedikit. Oh ini maknanya, oh ini kalimat ini makna, oh kalimat ini maknanya, daripada kita hafal-hafal bahasa-bahasa yang lain sementara kita ya tidak memerlukannya. Ingat ada apa yang saya katakan, sementara kita tidak memerlukannya, lebih baik kita maknai atau cari atau ya baca makna daripada masing-masing kalimat Al-Quran. Syahrul, bulan Ramadan, bulan Ramadan, ya. Kemudian unzila, diturunkan Al-Quran, Quran. Hudan, petunjuk. Hudan, petunjuk. Linnas, bagi manusia. Alhamdulillah kita manusia ini berarti kita sudah mendapat petunjuk yang berada di dalam Al-Quran ini. Baca terus. Kenapa dikatakan penduduk baca terus? Baca terus, akan ya, kita temui itu maksud Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan Quran itu diturunkan ya untuk memberikan petunjuk linnas kepada manusia. Di sini tidak mengatakan bagi umat Islam saja, non Muslim pun ya kalau dia mau mengambil petunjuk, melihat itu Quran, membaca dari Quran, bahkan dia yang lebih ya paham kadang-kadang ya sampai dia bisa memaknai, ya bisa menafsirkan, bisa orang-orang itu dengan bahasa mereka sendiri luar biasa, karena di dalamnya adalah petunjuk untuk kehidupan umat manusia dunia wal akhirat. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan
bayyinatin, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, uraian-uraian, daripada petunjuk, dari al-huda, petunjuk itu. Tadi yang pertama hudan, ya, orang nahu mengatakan itu nakirah. Kemudian ada huda yang kedua, minal huda, diperjelas lagi, ya. Petunjuk ini modelnya ini, ya. Petunjuk modelnya ini untuk pertanian ada, ya, untuk pengobatan ada, untuk kehidupan ini ada, ya. Kita tidak paham, makanya kita tidak anggap itu penting. Bagi orang yang paham tidak perlu kepada yang lain apabila dia betul-betul mendalami. Tapi pertama kita sebelum sampai ke sana, kita yakin bahwa Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan ke dunia ini menjadi petunjuk bagi umat manusia, baik itu mukmin maupun orang yang mau mengambil petunjuk dari kitabnya orang mukmin. Wal Furqan, dan di situ dijelaskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini haram, ya, memudaratkan bagi kamu. Tunggu dia halal, insya Allah kamu akan mendapatkannya, ya, dalam keadaan halal. Jangan tergesa-gesa, ya, untuk mengambilnya sementara dia masih tidak boleh karena hak orang. Apabila kita sabar mencari jalan, kita akan memperolehnya, memanfaatkannya dalam keadaan halal. Masya Allah. Dari mana kita tahu kalau itu haram, kalau itu halal, kalau itu bagus, kalau itu tidak bagus? Itu semua dari Al-Quranul Karim, ya, secara rumus. Dan hebatnya lagi Al-Quran, Masya Allah, tabarakallah, untuk orang yang hafal Al-Quran, ya, Masya Allah, imam-imam kita di tarawih itu orang-orang yang hafal Quran semua, dipilihkan kita oleh pengurus. Berbahagialah kita, bersyukurlah kita. Mereka banyak membaca Quran sampai mereka hafal, sementara kita aja, ya, syukur kita banyak membaca sekalipun sekarang belum hafal. Anak-anakku ini harus berusaha. Kita yang tua harus bercita-cita supaya anak kita menjadi penghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, dapat diberikan kesempatan untuk berinteraksi, untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, karena itu adalah petunjuk membawa kita pada jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia kita akan selamat, lebih-lebih kalau kita sudah selamat di dunia dengan Al-Quran, kita akan jaya, bahagia, sejahtera dan senang di akhirat nanti. Masya Allah, tabarakallah. Keuntungan kita dapat pahala membacanya sekalipun kita tidak ngerti, ya, sekalipun tidak mengerti. Selain tadi kita dekat kepada Allah. Bagaimana kalau kitab-kitab yang lain, hadis misalnya, walhal itu kan sabda Rasulullah SAW, kalau baca sekadar baca, ya, kita tidak akan mendapatkan kemuliaan seperti kita membaca Al-Quran, kecuali kalau kita mempelajarinya, ya. Hadis baginda Rasulullah SAW, bahasan-bahasan ulama-ulama besar, bahasan-bahasan imam-imam besar, ya, dapat pahala kalau kita mempelajarinya, lebih-lebih mengajarkannya, dan atau menulisnya. Ya, saya tulis hadis ini, kita dapat pahala melalui menulis, ya. Kita pelajari hadis ini, kita dapat pahala melalui belajar. Kita ajarkan hadis ini, kita dapat pahala melalui, ya, mengajarkannya. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran ya, kita pelajari dapat pahala, kita ngajarkan dapat pahala, kita tulis dapat pahala, ya. Kita baca cuma-cuma dapat pahala. Nah, mudah-mudahan semua kita menjadi ahli Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, senang kepada Al-Quran,
Ya, kalau kita banyak membaca Al-Quran, tentunya kita banyak berwudu. Ya, kita berwudu itu adalah barokah. Ya, kita membaca dalam keadaan wudu sekian pahalanya. Kita membaca dalam keadaan tidak berwudu pun kita dapat pahala. Tapi tidak boleh kita langsung memegang Al-Quran sekalipun kita suci secara akidah. Tapi Al-Quran ini sangat terhormat, diharuskan kita dalam keadaan wudu. Bagaimana kalau sekedar kita mau pindahkan dari tempat yang kurang layak ke tempat yang lebih layak, sementara kita tidak wudu, silahkan pindahkan dengan niat mentakzimkan Al-Quran. Ya, sekalipun kita tidak wudu, kita lihat di jalan, disenggol-senggol oleh orang, oh pindahkan. Walhal kita dalam keadaan tidak wudu, itu kalah dengan niat kita untuk menghargai, mentakzimkan, mengagungkan Al-Quran Al-Karim. 5 menit lagi, Masya Allah, supaya kita mendapatkan 3 benteng. Kita berada di masjid, ya. Kita membaca Al-Quran yang tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Kemudian kita berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa kita supaya kita cepat hafal? Imam kita banyak membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Ada di sana ayat yang mengatakan sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Menurut penerangan di dalam kitab, ya ini salah satu doa kita, ya, untuk kita bisa menghafal Al-Quran dengan cepat. Diberikan kita modal oleh Allah, senjata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita baca, sanuqri'uka fala tansa 5 kali. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Bantu anak-anak kita. Kita tidak menghafal, tapi anak-anak kita mau kita lihat menghafal. Bantu anak kita membaca sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan engkau Quran ini, karena itu jangan sekali Anda lupa. Ya, jadi berusaha kita yang sudah kita hafal untuk tidak lupa, dan berusaha supaya kita cepat hafal, ya, dari apa yang kita mau hafal. InsyaAllah wa insyaAllah, ya, kita berdoa mudah-mudahan barakah Ramadan, barakah Al-Quran, ya, kita akan mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan daripada Ramadan ini, kebaikan Ramadan, keberkatan Ramadan, kita akan memperolehnya dengan utuh, ya, seperti apapun kekurangan kita dalam menjalankan ibadah Ramadan. Sekali lagi, nanti setelah jam 9:30 kita akan sholat tasbih berjamaah. Ya, tidak lama, insyaAllah tidak lebih dari 1,5 jam dan tidak kurang dari 1 jam. Tapi yang kita akan baca adalah zikrullah yang benteng daripada kita yang diberikan. Kemudian kita akan banyak membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma warzuqna min ba'dina farqan mubarakan hasanan ma'tuma. Nastaghfiruka wa natubu ilaik ya rabbal alamin. Warzuqna ilmal Qur'an wa fahmal Qur'an wa hifdzal Qur'an wa barakatal Qur'an. Warzuqna barakata Ramadan wa amalan bil khairat fi Ramadan. Warzuqna liqa'a Ramadan ba'da Ramadan, sinin ba'da sinin, am ba'da am, muqarratin ba'da marrat, fi khairin wa rizqin wa afiyatin wa salamatin wa amnin birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aflartu wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar. في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشداد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي بالرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي بالرشاد